Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur 6 sampai 10. Walladzina yurmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Ada hukum fikih nabawinya mana? Fikih sunnah, fikih yang langsung ngambil dari wahyu. Tining orang banyak daripada bi saya ada ayat 4 ayat 5 yarmuna semanoduh zina pasir alladin azwajahum de pasang Aladin, maksudnya istri-istri Aladin dia. Walam yakun haletade lahum panika ikan di Aladina syuhada pasera pan berpan saksi 4. Kan di depan telah disinggung menuduh seseorang berzina harus mendatangkan 4 saksi atau 4 bukti. Kalau tidak, maka yang menuduh yang terkena hukuman had cambukan 80 kali dia. Di sini yang dituduh adalah suami istri. Bisa dari istri, bisa dari suami. Ini di dalam hukum fikih disebut dengan sumpah li'an. Saling laknat mola'ana. Walam yakun halaitan lahum panikakan di alladin syuhada pasera an berpan sakse illa anfusum kecuali diri alladina. Walam yakun halaitan lahum panikakan di alladin syuhada pasera pan berpan sakse 4 kecuali diri mereka. Fasyahadatu ahadihim maka panikah tining persaksina salah seorang dari alladzina arba'un syuhadatin sebagai ganti dari 4 saksi. Engki panika 4 persaksian kelawan sumpah daya. 4 persaksian dengan sumpah billahi demi Allah innahu sa'angkuna penuduh atau ahadihim innahu sa'angkuna ahadihim laminas shadiqin panika di pihak termasuk dari golongan yang benar. Jadi kalau suami istri atau suaminya meragukan anak yang dilahirkan oleh istri karena mirip dengan tetangganya kan ya. Ada kan jalan keluarnya seperti apa? Bisa menjadi pertengkaran yang berkepanjangan ya. Tidak mungkin mengaku istrinya. Maka jalan keluar dari agama adalah sumpah li'an. Ya. Karena di ayat sebelumnya menuduh orang berzina itu harus mendatangkan 3 orang saksi, 4 orang saksi. Kalau tidak, yang menuduh justru kena cambukan 80 kali. Di sini pun demikian. Maka si penuduh harus membuktikan dengan sumpah bahwa ini bukan anak saya terus sampai 3 kali. Ini demi Allah bukan anak saya. Ini demi Allah bukan anak saya. Sumpah yang keempat, yang kelima, kalau tuduhan saya tidak berdasar atau salah, maka laknat Allah mudah-mudahan menimpa diriku. Kalau istri saya benar, saya tidak berselingkuh, maka laknat Allah akan menimpa saya. Berat ya. Wal khamisatu, tining sumpah yang kelima,
annana natallahu alaihi panika saungkuna ladat Allah muka-muka tetap alaihi atas ahad in kana minal kadzibin lamun bada ahadihim minal kadzibin panika termasuk orang-orang yang berdusta wa yadra'u anhal adzab mencegah pasyara alladin para suami anha dari istri al-adab ada hukuman. Si istri yang dituduh tadi bisa tidak terkena hukuman had antashhada arba'ah syahadatin panapa ya wa yadra'u ban bisa mencegah pasyara alladin anha dari istri dak seksa panapa antashhada ya rian sangkuda tadi badal ya dari waw yang ada yadra'u panapa 4 kali persaksian billahi ya bersaksian dengan sumpah billahi demi Allah innahu sesungguhnya suami karena dia minal kadzibin panika termasuk orang berdusta. Maka kalau suami tadi sudah bersumpah 4 kali diakhiri dengan laknat terhadap atas dirinya, istri sekarang yang menjadi terhukum nih. Dan istri bisa lepas dari hukuman kalau dia berani juga bersumpah 4 kali, 5 kalinya wal khamisata annala wadaballahi alaiha panika saungkuna murkana Allah alaiha panika moga tetap atas istri zauja ingkana lamun bada pasyira suami minas shodiqin panika bener. Kalau tuduhan suami benar berarti saya yang salah, mudah-mudahan saya dimurkai oleh Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu khabarnya dibuang. Kalau tak ada namun tak ada tining paparing dari Allah alaikum atas sampean berahmat Allah mawjudun panika bener ya wa annallaha tawwabun hakim sampun Allah panika maha nopati maha bijaksana. Hadhil ayatul karimatu fiha farjun lil azwaj tining panika ayat semulja fiha panika dalam hadil ayat tining kelapangan kelonggaran bil aswad untuk suami istri pasangan keluarga lah untuk keluarga wa ziyadatu makhrajin tambahan solusi idza qadafa ahaduhum zawjatahu nalekana nuduh zina ahaduhum pasyirah salah satu dari azwaj zaujatahu de istrinya ahad. Sering ya kejadian seperti ini, istri yang hamil tidak diakui sebagai hasil dia karena dia baru datang beberapa bulan dari Malaysia kan payah kandungan lah pada 6 bulan saumpamakan dia. Wa ta'suru 'alaiha iqamatul bayyinati sulit alaihi atas ahad panapa mendatangkan bukti atau saksi ayula inaha khabar baik panika saling ngelaknat atau saling bersumpah li'an saling sumpah li'an apa namanya ya pasira ahad hadakah zaujah kama amarallahu bihi akad ampun merintah Allah wa huwa ayyuhdiraha ilal imam fayaddai alaiha bima ramaha bihi wa huwa tining ayyulain aja atau ma amarallahu ayyuhdirah mendatangkan pasir ahad hada zaujata maring imam
di pengadilan. Fayadda'i, lalu menyampaikan tuduhan, menuduh fasyara ahad alaiha atas zaujah bima kalaban tuduhan romaha padija senoduh fasyara ahad hada zaujah bihi kalaban ma fayahlibuhul hakim arba'a syahadatin billah bi muqabalati arba'i syuhada innahu laminas shadiqin. Menyumpah huda ahad fasyara hakim arba'ah syahadatin kalaban 4 persaksian sumpah, 4 persaksian sumpah billahi demi Allah dalam muqabalatih dalam apa? Menghadapi 4 saksi atau bergantinya 4 saksi. Kan nuduh orang berzina harus mendatangkan 4 saksi. Innahu sa'ungkun ahad laminas shadiqin, panikah termasuk orang-orang yang benar. Bima ramahu bihi minas zina, bima yang dalam bareng senoduh fasyara ahad hada zaujatah bihi kalaban ma nyatan ma minas zina. Wal khamisatu tining sumpah yang kelima alla na'tatallahu alaihi in kana minal kadhibin. Cuma konsekuensi dari sumpah li'an adalah telak bain pada telak telok. Kalau telak telok masih bisa kembali asal bersuami lain. Kalau ini selamanya tidak bisa berkumpul lagi. Baik di masa iddah tidak boleh rujuk maupun di luar iddah setelah terpisah tidak boleh kapan-kapan kawin lagi itu. Walaupun diselat orang lain. Lebih parah dari talak 3. Arya sumpah li'an. Dulu pernah terjadi di masa Rasulullah karena orang tidak percaya hampir sama ya dengan istilah orang mubahalah. Mubahalah itu saling melaknat. Dulu pernah terjadi di zaman Rasulullah mubahalah. Ada ya? Mubahalah pada melaknat dirinya kalau memang tuduhan tidak benar. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, dari Tuhan kamu, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang meragukan. Faman hajjaka fihi pasira saoski abanta Muhammad kada nabihi dalam masalah Nabi Isa atau masalah kebenaran yang turun dari Allah wahyu. Kan orang Nasara Najran datang kepada Rasulullah sekitar 60 orang utusan ingin berdebat dengan Rasulullah bahwa Isa itu memang putra dari Tuhan anak atau anak Tuhan nih. Rasulullah mengatakan itu bukan, ini kebenaran wahyu yang datang dari Allah. Kalau tidak percaya mari kita bermubahalah. Mimba dimaja akamil ilmi fakul, katakan Muhammad, tawarkan kepada ahli kitab, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusahum wa anfusakum. Coba kalian panggil semua anak dan istri kalian, saya pun akan mendatangkan anak dan istri saya, juga saya sendiri ya. Summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah, bersumpah ya. Falaknatallah fanaj'al laknatallahi alal kadhibin, maka kita akan menimpakan laknat Allah kepada yang berdusta dari kita, kami atau kalian
surat Ali Imran (69, 61) ya. Pernah terjadi mubahalah hampir sama dengan kifur. Kalau masih tidak percaya, kalau yang sumpah li'an terjadi di zaman Nabi, ya Ibn Abbas anna Hilal ibn Umayyah qadafa imratahu inda Nabi bi Syarikin bin Sahmah. Saungkuna Hilal bin Umayyah hari menuduh istrinya berzina di hadapan Nabi, berzina dengan Syarik bin Sahmah. Faqala Nabi al-bayyinata, datangkan, aku harus datangkan saksi 4 orang atau bukti. Au hatta fi dhahrika, kalau tidak terimalah had, hukuman cambukan di atas punggung kali kamu. Faqala ya Rasulullah idza ra'a ahaduhuma ala imraatihi rajulan yantaliqu yaltabisul bainata, apakah masih pantas kalau seorang melihat istrinya bergandengan dengan laki-laki lain masih perlu bukti? Masa masih memerlukan bukti padahal dia sudah berduaan dengan laki-laki lain? Apa ya? Pajalan Nabi yaqul, kemudian terus Nabi bersabda, al-bayyinata wa illa hadd fi dhahrika, kau harus mendatangkan bukti atau saksi, kalau tidak kau harus terima hukuman cambuk 80 kali. Tapi kalau sudah bersuami beristri berarti kan sudah kawin, maka hukumannya adalah istrinya harus meninggal dunia, dirajam sampai meninggal dunia. Faqala Hilal walladzi ba'asak bil haqqi dimiddat, sing ngutus ladi kada panjenengan bil haqqi inni la shadiq, saya benar Rasulullah. Falyanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal haddi, mudah-mudahan Allah akan segera menurunkan bukti yang membebaskan hukuman dari saya nih. Fanazala Jibril, pastoran mereka Jibril, wa anzala alaihi, nornaki Jibril alaihi atas Nabi, walladin yurmuna muhsanat ya, walladin yurmuna azwajakum walam yakum lahu syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Jadi asbabun nuzul dari ayat kifuru terjadi dalam fansarafan Nabi, kemudian bubar Nabi, farsala ilaiha, Nabi memanggil istrinya Hilal. Faja'a Hilal, lalu datang Hilal, fasyahidah wa Nabi yaqul, pas bersaksi pasir Hilal tining Nabi panika adabu, innallaha ya'lamu anna ahadakuma kadibun, Allah sudah tahu bahwa salah satu dari kalian nih suami istri Hilal dan istrinya ada yang berdusta. Fahal minkuma taibun, apakah dari kalian ada yang mengundurkan diri untuk bertobat, mengakui kesalahannya, kedustaannya? Summa qomat fasyahadat, kemudian si istri bangkit dan juga sumpah li'an di hadapan Rasulullah. Falamma kanat indal khamisah, setelah sampai istri bersumpah sumpah yang kelima, waqafuha, mereka para saksi menyetop, sudah jangan kau teruskan, innaha mujibah, kalau sampai salah sumpah yang kelima kau pasti celaka, kata mereka. Qala Ibn Abbas patalakka'at wa naqasat ala hatta dhananna annaha tarji'u, kemudian dia tertegun, seistri tertegun karena ada teguran dari orang banyak. Dia
seolah-olah mau mundur dari sumpah yang kelima, sehingga kami menyangka bahwa dia akan mundur. Summa qalat la afdahu qaumi sairul yaum, aku tidak akan mengorbankan kehormatan keluarga di hadapan orang banyak. Kan memalukan kalau dia tidak berani bersumpah. Berarti benar tuduhan suaminya kalau dia selingkuh. Pamadot faqolah, pamadot diteruskan. Jadi istri Hilal juga bersumpah bahwa saya benar, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, sampai 4 kali. Demi Allah saya benar. Kalau benar suami saya atas tuduhannya juga benar, berarti saya dusta, maka Allah mudah-mudahan marah, murka kepadaku deh. Berani bersumpah ya. Tetapi Rasulullah, faqala Nabi, absiruha fa in ja'at bihi akhalal ainaini sabiwal alyataini hatlajar syaqaini fahuwa li syarikibni sahma. Coba perhatikan saja, kalau anak yang dilahirkan nanti adalah anak yang matanya agak kehitam-hitaman, pantatnya besar, hatlajar syaqo ini, atau betisnya agak lebar, gemuk, maka anak itu adalah anak dari Syarik bin Sahna. Toraife kana dia. Faja'at bihi kadzalik. Ternyata dia melahirkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu mirip dari Syarik deh. Pas bidina obung loros, selake obung loros, pahdi anak kerpleker kan. Kisah umpama. Ternyata benar. Maka Nabi kemudian bersabda, laula ma madha min kitabillah lakana li walaha sya'nun. Andaikan bukan Allah yang memutuskan lewat Al-Qur'an ya, yakni sumpah lisan, dia punya urusan dengan saya, akan saya hukum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya ternyata bohong dia. Fa idza qalat dzalika banat minhu wa haramat alaihi abadan, dia kena. Fa idza qalat dzalik, nalikana adabu pasera zaud faya ahad dzalik dak kadisa anna la'atullah alaihi in kana minal kadibin, dzalik dak kadisa anna la'natullahi alaihi in kana minal kadibin. Berani bersumpah, banat maka telak bein pasera zaujatah minhu dari ahad, wa haramat ben haram pasera zaujah daya alaihi atas ahad selamanya, wa yu'tiha mahraha wa yatazawwaja alaiha hadduz zina. Kemudian memberikan pasera ahad zaud hada zaujatahu mahraha, mas kawina dikembalikan kepada si istri dan menghadapkan pasera ahad alaiha atas zaujatah da hadduz zina, harus zina muhsan dia, dirajam, dilempar batu sampai meninggal dunia, luar biasa. Wala yadra'u anhal azab illa antula inah, tidak, wala yudra'u tidak dicegah, anha dari zaujata panapa hukuman siksa, kecuali antula inah bersumpah li'an pasira zaujat patasyada arba'a syahadatin billah illahu laminal kadbin, maka nyaksiaki pasira zaujata kalaban 4 saksian billah, 4 saksian sumpah billahi demi Allah, innahu sa'angkuna ahad atau zaud laminal kadbin, bahwa sesungguhnya suami itu adalah berdusta. Asumpah sekali dia
bima dalam barang romaha bihi senoduh zina, senoduh pasera zaud atau ahad hada zauja bihi kelaban ma wal khamisata anna wadabala alaiha in kana minal sadiqin fa khassaha bil wadab. Akhususake Allah hada ka zauja bil wadab kalaban marah, bukan laknat ya, tapi marah. Kama annal walibah anna rajulah la yatajassamu fadihata alihi wa ramyaha bizina. Karena akati kapra lumrah pasira saangkuna orang laki alaya kama annal akati kaprana anna rajulah panika saangkuna suami lah lai tajassamu panika tidak bisa menanggung pasrajul fadihata ahlihi kehormatan keluarga rajul wa ramyiha benuduh ahlihi bizina kalaban zina ya. Umumnya suami tidak mungkin menanggung rasa malu istrinya dituduh berzina di depan umum dia, maka cukup marah dia. Wa huwa shadiqun ma'dzurun, wa huwa setining rajul shadiqun panika bener, ma'dzurun panika apa ya, diampunilah. Wa hiya ta'lamu sidqahu, wahia tining zaujah atau istri panika oning dak vendera rajul bima romaha bihi dalam barang senoduh pasera rajul hada ka zaujah bihi kalaban emma. Walihada kanatil khamisah fi haqqiha, artinya tak mungkin seorang suami menuduh istrinya sembarangan sebab dia mengumbar ke aib keluarga, karena kehormatan keluarga. Maka kalau tidak benar, tidak mungkin hanya karena sudah yakin atau melihat dengan mata baru dia sampaikan tuduhan selingkuh atas istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Kan letik tak kuat dari kan waladi itu. Walihada karena kaidisa annal walibah anna rajul kanatil khamsatu pada panapa sumpah yang kelima fi haqqiha dalam hak zaujah atau mar'ah anna wadaballahi alaiha saungkuna kemurkaan Allah panika muka tetap atas mar'ah zaujah wal maghdubi alaihi walladhi ya'lamul haqqa summa yahidu anhu hale tining orang yang dimarahi ya. Wal maghdubu hale tining orang yang dimarahi alaihi atas al huwallazi panika orang ya lama seoning pasal ladzi al haqqada sebener summa yahidu anhu kemudian mengelak summa yahidu kemudian mengelak pasal ladzi anhu dari hak. Maudub artinya rata-rata kalau tidak benar-benar melihat dengan ada bukti yang sangat jelas dari bahwa istrinya memang selingkuh, tidak mungkin seorang suami menuduh sembarangan sebab dia mengorbankan harga diri dan harga keluarga, kehormatan keluarga. Maka kalau tuduhan sampai disampaikan oleh suami karena suami sudah yakin benar-benar dia selingkuh. Kalau benar-benar selingkuh berarti istrinya tahu kalau dirinya sedang selingkuh dia, walaupun dia masih bersumpah. Maka layaklah untuk ditimpakan kemurkaan dari Allah, karena orang yang dimurkai orang yang maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa ahli tafsir mengartikan maghdubi alaihim dengan ahlul kitab atau orang Yahudi? Sebab orang Yahudi sudah lebih dulu Bani Israel
menerima wahyu dari Allah, kitab suci dari Allah. Tetapi karena kepentingan duniawi mereka selewengkan, disimpan kebenaran, bahkan ada kitab suci yang dirubah deh. Maka layak ditimpakan maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, biasanya ulama tafsir mengartikan waladhdallin adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen merasa benar di jalan salah. Mereka tetap bersikukuh bahwa mereka dalam kebenaran, tapi salah. Hampir sama dengan orang ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah berlindung di balik bid'ah hasanah. Padahal sesungguhnya tidak ada bid'ah hasanah yang berbentuk amalan mandiri. Kan cuma tahu, bid'ah itu yang dimaksud bid'ah dalam ibadah. Karena konteksnya Nabi menyampaikan sebelumnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalian, hari setelah Nabi menyampaikan ayat hadis, ketika menyampaikan bahwa umat Muhammad pecah menjadi 73, yang 72 ke neraka, hanya sisanya satu, seperti agama Nasara satu, agama Yahudi hanya satu, ya, hanya satu yang selamat dari neraka. Kemudian diberi istilah dengan al-furqatun najiyah, satu bagian dari umat Islam dari 73 yang selamat, berarti 72 ke neraka. Ketika menyampaikan itu, Rasulullah ditanya oleh sahabat, siapa gerangannya Rasulullah, umat Islam yang terselamatkan dari neraka? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang beragama dengan kemurnian syariat seperti yang diikuti aku dan diikuti oleh sahabat. Coba, ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, ashabi itu berapa jumlahnya? Hilaf ulama, ada yang mengartikan 120.000, ada yang mengartikan 124, sebanyak Nabi. Jadi sahabat jumlahnya kurang lebih 124.000. Kan berarti bisa diikuti semuanya, karena yang terselamatkan seperti itu, yang beragama seperti aku dan seperti sahabat. Lalu kemudian di hadis ini Rasulullah mentahsis, membatasi, kalau dalam masalah peribadatan harus ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, kalian harus mengamalkan amalanku dan amalan khalifah. Jadi untuk ibadah hanya dibatasi ini, maka disebut dengan ajaran Rasulullah, yaitu yang pernah diamalkan beliau atau pernah disetujui. Ini amalan syariat. Kemudian hadis ini dilanjutkan, amalan ya, harus amalan. Maka sunnah di sini artinya kan ada 5. Ada sunnah yang disebut dengan syariat. Jenggot itu sunnah Nabi, pondok sunnah, ya. Khitan itu sunnah Nabi, artinya syariat dari Allah. Islam ini dasarnya 2, Alkitab was sunnah. Sunnah di sini al-hadis. Maka ini dimaksud alaikum bisunnati, kalian harus mengikuti amalanku, amalan. Seperti man sanna sunnatan hasanah. Man sanna sunnatan, siapa memprakarsai pengamalan amalan syariat. Kemudian ada hukum sunnah, bila dilakukan berpahala, bila tidak dilakukan tidak berdosa. Yang terakhir sunnatullah, hukum sebab akibat yang diberlakukan di alam ini secara rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas konteksnya adalah alaikum bisunnati adalah amalan syariat, ibadah syariat. Kemudian dilanjutkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi konteksnya tetap
amalan syariat, kemudian jauhi oleh kalian amalan-amalan baru, amalan mandiri baru. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada yang berbentuk amalan mandiri, amalan yang punya nama diikat dengan waktu, seperti maulid, seperti cocokan, seperti haul. Itu amalan baru yang mandiri, punya nama, diikat dengan waktu. Tidak ada yang hasanah. Jadi semua seperti Imam Syafi'i, Imam Abdul Bar, semua membagi bid'ah. Imam Nawawi membagi bid'ah bukan amalan mandiri yang bisa dibagi, tetapi amalan secara lughatan atau amalan yang bersifat duniawi, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof di zaman Nabi tidak ada. Itu bisa dikatakan bid'ah. Pondok pesantren, lembaga pendidikan madrasah di zaman Nabi tidak ada. Itu bisa dikatakan bid'ah secara bahasa, dan itu bid'ah sarana, bukan amalan mandiri. Yayasan tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah secara bahasa, secara etimologi. Secara etimologi itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Tetapi untuk urusan amalan ibadah bukan amalan mandiri. Iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena amalan mandiri baru bid'ah namanya. Wa kulla bid'atin dolalah, setiap bid'ah kalau dibuat ibadah adalah kesesatan, merasa benar di jalan salah. Jadi tidak melebar kemana-mana, bukan mic, bukan sarana, bukan alat komunikasi, alat transportasi atau produk-produk dari teknologi, bukan, tetapi amalan ibadah dalam lingkup ibadah yang amalan itu mandiri, punya nama, diikat dengan waktu, seperti Pak Poloware, Satosare. Itu yang dimaksud oleh sabda Nabi, iyyakum muhdatsatil umur. Are kena Pak Poloware re nyama. Beda ampe cilau Pak Poloware ya. Icil aja mi ngunceng berapa 100 harian itu nama deh, setahun nambah itu nama hol, sebuah itu hol, nama itulah yang diniati oleh pelaku bid'ah itu, maka bid'ah menjadi dolalah. Beribadah dengan budaya yang dimodifikasi modelnya seperti amalan syariat, sehingga diperlakukan oleh masyarakat sebagai ibadah muqayyadah, ditaati namanya, waktunya, caranya, dan batasannya. Jadilah bid'ah dolah tariqatun fiddin muhtara'atun tudahi syari'atah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Kata Imam Syatibi, yang disebut bid'ah adalah tariqatun fiddin, cara ibadah di dalam agama, tetapi buatan manusia, serupa dengan syariat, ada namanya, ada waktunya, ada caranya, ada batasannya. Mereka yang melakukan bermaksud ingin menyempurnakan ibadah, jelas konteksnya adalah ritual ibadah. Jadi cuk pakampur kancah. Summa dzakara ta'ala rafahu bi khalqihi wa ludfahu bihim bima syar'a lahum minal farji wal mahrad min syiddi ma yakunu bihim minad daiqi. Kemudian menerangkan bahwa Allah rafatahu, kebelasaan Allah, bi khalqihi terhadap makhluk Allah, waludfihi padanya, waludfahu belasa Allah bihim terhadap khalqihi, fima dalam farang syara'ah se'asari'ataki Allah lahum maring khalqihi,
nyatana minal farjih dari kelonggaran, kelapangan, wal makhraj dalan keluar, solusi, min syiddati ma dari kesulitan fereng, yakunu terjadi pada ma bihim terhadap khalqihi minad dhaikih, nyatana dari keropakeun. Kalau terjadi tuduhan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, kan kacau rumah tangga, tidak tenang. Maka ada jalan keluar seperti poligami sebenarnya itu. Karena manusia tidak selalu berharmonis dalam rumah tangga, maka solusi dari agama adalah poligami. Kan ada sepasang yang tidak sehat, pasangan tidak sehat, sedangkan satunya tegangan tinggi, kan bahaya. Kalau tidak boleh kawin, pasti serong akhirnya. Maka solusi dari agama, kalau satunya tidak bisa dipakai karena sakit, ada solusi poligami. Bukan keharusan tapi solusi. Seperti orang Kristen kan, selama hidupnya harus tidak boleh dipisahkan kecuali dengan maut. Kalau sudah tidak cocok dengan suami istri, apa yang terjadi? Tidak ada solusi. Inilah solusi sumpah li'an dari agama, solusi untuk mengatasi problematika keluarga. Walaula fadlu alaikum rahmatuhu la kharajtum, niscaya sempit kamu. Wala syaqqa alaikum kasirun min umurkum, yakti berat alaikum atas sampean sedaya, la harajtum jahaja, yakti sempit kalian. Wala syaqqa berat alaikum atas sampean kasirun, paneka banyak dari perkara sampean tidak menemukan solusi. Wa nallaha tawwabun hakim, sangkuna Allah paneka nerima taufat ala ibadihi atas hamba Allah. Wa in kana dalika ba'dal halbi wal aimanil maulidati, sanajan bada dadik pana pakadisah tawab nerima taufat ce panika sampana sompa wal aiman padanya sompa yang berat, hakimun bijaksana bima yasra'uhu i dalam barang seasariati Allahu damma, wa ya'muru bihi merintah Allah bihi maring ma banyak ke wa fi ma dalam barang yanha senyap ke Allah anhu dari ma, wallahu a'lam.